Perjalanan I Am Presiden, reality show pencarian pemimpin masa depan Indonesia, berlanjut ke kota empek-empek, Palembang. Halo pemirsa, saat ini kita tengah mengunjungi salah satu jembatan yang merupakan salah satu ikon yang sangat terkenal di Pulau Sumatera. Dan audisi I Am Presiden, the reality TV show Akademi Program kini hadir di Bumi Sriwijaya, Kota Palembang. Dan seperti pemirsa tahu bahwa sekarang ini kita berada di atas Sungai Musi, tepatnya di Jembatan Ampera, yang merupakan jembatan kebanggaan dari masyarakat Kota Palembang. Dan tidak hanya Sungai Musi dan juga Jembatan Ampera yang sangat menarik nih Dani. Para peserta audisi Kota Palembang juga sangat seru dan menarik. Wow, kita pengen tahu ya bagaimana serunya audisi di Kota Palembang? Untuk itu ini dia liputannya. Beginilah suasana para peserta sebelum mengikuti lomba ini. Semangat! Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada CEO CMG Global dan juga Program Director M Presiden, Bapak Dr. Muhammad Asmi. Selamat pagi Bapak. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Dewan Juri kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Beliau ini sudah ikut kita mulai dari Surabaya. Betul ya, satu paket sama kita ya Deni ya. Selamat pagi pada Ibu Dr. Aris Armuninggar SHMH, dosen dari Universitas Airlangga Surabaya. Selamat pagi Ibu. Dan juga kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Puji Karyato SSM Hum, dosen dari Universitas Airlangga. Iya, puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini tentunya kita bersama hadir di sini dengan sehat walafiat untuk mengikuti audisi I Am Presiden di Kota Palembang. Ya. Kami undang Muhammad Iqbal Temi. Saudara-saudara setanah air yang saya cintai, sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru, saya ingin menyampaikan blueprint pembangunan nasional. Pertama, relokasi ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke kawasan Pulau Kalimantan. Kita akan membangun pelabuhan-pelabuhan perdagangan internasional. Kita akan membangun bandara-bandara berskala nasional internasional di setiap ibu kota provinsi negara Republik Indonesia. Wujudkan Indonesia masa depan, Indonesia maju dan Indonesia modern. Sejatinya kita hanya butuh satu hal, yakni keyakinan. Saya ingin mengutip perkataan seorang Bung Karno, jika suatu bangsa tidak pernah bersiap diri menghadapi tantangan zaman, maka bersiaplah bangsa tersebut untuk digilas oleh zaman. Kita memiliki cita-cita besar, kelak di suatu saat bisa melihat Indonesia masa depan berlayar lepas landas di lautan lepas dengan bendera merah putih senantiasa berkibar tanpa batas sebagai bukti Indonesia telah sebagai penguasa dunia yang baru. Isinya sangat visioner tentang Indonesia ke depan. Tetapi ada hal yang mungkin perlu upgrade sedikit, pengaturan beat dan irama. Jangan seperti orang marah-marah, Pak. Oh ya, saking semangatnya untuk membuat Indonesia modern, Pak. Jadi kita boleh membakar semangat, tapi kemudian perlu diatur beatnya sedemikian rupa. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Presiden Iqbal Temi. Ya, Pak. Mantap sekali. Saya suka dengan international plan yang Anda miliki. Adalah satu-satu strategi yang saya lihat mempunyai potensi yang bakal mengundang kepada investasi luar dan yang akan mengembangkan perekonomian negara dan tentu sekali akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi warga juga. Bagaimana sebagai seorang presiden Anda memikirkan di negeri yang maju itu ketersediaan pangan dapat dijamin? Salah satu poin yang terpenting saya sampaikan adalah relokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ini sebagai upaya terjadinya pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Nah, terkait dengan kesediaan pangan, fokus saya adalah peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Saya pikir seluruhnya balik kepada persoalan pendidikan. Karena dengan pendidikan bisa mencelatarakan seorang manusia, dengan pendidikan bisa membuat seorang mampu bertahan hidup. Bagaimanakah strategi dan regulasi yang Anda rancangkan, master plan Anda yang bertaraf dunia ini bisa meyakinkan dunia supaya berinvestasi di negara Republik Indonesia ini? Yang pertama, kita akan mempertegas sistem perizinan kita yang itu tidak berbelit-belit dan membuat setiap investor yang hendak menanamkan investasinya di bumi Indonesia itu merasa nyaman dan aman. Salah satu alternatifnya kita bisa menerapkan electronic government.
Jadi setiap warga negara di luar negeri Pak bisa menanamkan investasi ke Indonesia dengan mengurus surat perizinan tanpa harus datang ke Indonesia, tapi bisa melalui website-website yang itu disediakan oleh Maksudnya pemerintah Indonesia. transparansi ya Pak? Apa Pak? Maksudnya transparansi government? Ya, transparansi. Jadi dengan adanya electronic government, kita juga akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi karena kita mencegah terjadinya pertemuan fisik untuk barter ataupun kompromi kepentingan karena seluruhnya bisa selesai lewat internet gitu. Mantap Bapak Presiden. Iya, Pak Presiden. Saya tertarik dengan kata-kata Pak Presiden mengenai internasionalisasi. Semuanya serba internasional. Tapi di sisi yang lain tadi sempat terselip satu statement bahwa kita harus bisa mandiri di atas kaki sendiri tanpa harus tergantung pada orang asing gitu atau investor asing. Nah di sini saya temukan satu sisi yang kontradiksi gitu. Di satu sisi saudara ingin menginternasionalisasikan semua sehingga mengundang banyak investor asing dengan mempermudah prasyarat-prasyarat birokrat tadi. Tapi di satu sisi saudara menghimbau bahwa udah kita nggak usah terikat atau kita tergantung pada investor asing. Jadi sebagai seorang presiden, sebagai seorang kepala pemerintahan dan kepala negara, kita memiliki otoritas untuk kemudian membuat peraturan-peraturan, membuat aturan-aturan main yang ini akan menjadi win-win solution antara pihak investor dan negara kita. Jadi setiap investasi yang ingin masuk ke negara kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang itu kita buat sendiri. Tapi saya khawatir dengan regulasi-regulasi yang saudara gulirkan, yang Bapak Presiden gulirkan itu justru akan membuat investor itu lari. Karena seakan-akan seperti dilepas kepalanya tapi dipegang buntutnya gitu. Sehingga dia tetap gak bisa bergerak kemana-mana. Ya, jadi ada 3 fungsi utama seorang kepala negara dalam hal menata perekonomian. Pertama adalah fungsi stabilitas, yang kedua adalah fungsi alokasi, dan ketiga adalah fungsi distribusi. Saya pikir dengan mengoptimalkan 3 fungsi ini, pemerintah bisa memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di Indonesia. Dengan syarat 3 fungsi tadi benar-benar real berjalan sebagaimana peraturan yang kita buat. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak Presiden, bagaimana langkah Pak Presiden untuk kembali membuat Indonesia ini berdiri sebagai macan Asia? Syarat utamanya hanya satu, keyakinan. Keyakinan bangsa Indonesia untuk sama-sama maju. Saya pikir setiap anak bangsa ketika dia memiliki keyakinan, maka dia memiliki keinginan untuk sama-sama membangkitkan dirinya, mengembangkan potensinya, belajar dengan baik. Sehingga pada suatu masanya dia mampu berdiri sendiri, mengurusi kehidupan dirinya, bangsanya, serta masyarakat di sekitarnya. Ketika itu terjadi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya 1 atau 2 orang, maka Indonesia macan Asia itu hanya kecil, tetapi Indonesia raksasa dunia, sesuatu yang realistis kita capai. Semangat juga ya si Temi ini. Apa pendapat dia ya mengenai penampilannya tadi? Luar biasa, mantap, bisa berbagi gagasan kebangsaan terhadap seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Saya meyakini bahwa dengan gagasan-gagasan revolusioner dari para pemuda Indonesia masa depan, Indonesia maju dan Indonesia modern, sesuatu yang realistis kita capai. Dewan juri dan juga pemirsa, ini dia Ardiansyah. Kita sepenuhnya menyadari bahwa bangsa Indonesia sedang menjalani melintasi perlintasan sejarah yang rumit. Kita semua menyadari bahwa bangsa ini sedang diuji ketangguhannya. Tapi itu bukan alasan bagi kita, bangsa Indonesia, untuk berkeluh kesah. Itu bukan alasan bagi kita untuk mengutuk negeri sendiri, seolah-olah tidak ada lagi harapan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit. Padahal jauh di depan sana, jauh dalam lorong masa depan, saya melihat seberkas cahaya yang melambai-lambai kepada kita. Seberkas cahaya bagi harapan untuk bangsa Indonesia bangkit. Dan saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini stop mengeluh, berhenti berkeluh kesah. Saatnya kita berkontribusi. Saatnya kita menghidupkan lentera. Saatnya kita menghidupkan harapan-harapan bagi rakyat Indonesia. Dan disinilah kita berkumpul, kita berkonsepsi, kita melahirkan narasi untuk Indonesia. Narasi yang saya sebut dengan Tripesona. Tripesona adalah sebuah ide. Tripesona adalah sebuah gagasan. 3 pilar Indonesia untuk bangkit.
Pilar yang pertama yang akan kita cemerlangkan adalah pilar pendidikan, pesona pendidikan. Karena dari pilar ini kita akan buat sebuah sekolah karakter, saudara-saudara sekalian. Tunas-tunas bangsa hari ini kelak 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, mereka akan menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga pintar secara moral. Yang bukan hanya jenius, tapi juga beretika. Pilar yang kedua, pesona yang kedua adalah pesona ekonomi, saudara-saudara. Dari ekonomi akan kita berlakukan gerakan nasional wirausaha. Dan pilar yang ketiga, saudara-saudara sekalian, pilar yang ketiga adalah supremasi hukum. Di mana setiap manusia, setiap warga negara, entah dia seorang petani miskin di desa, entah dia seorang guru, entah dia seorang presiden sekalipun, ketika di depan hukum dia akan sama. Maka saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saatnya lah kita keluar, saatnya lah kita bekerja bersama-sama, saatnya lah kita berkontribusi untuk Indonesia. Pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dan rakyat juga menjalankan perannya. Maka kita akan berkata kepada dunia, this is Indonesia. I'm proud of being an Indonesia. Because I'm Indonesia, you are Indonesia. We are Indonesia. Terakhir, don't cry for what your country cannot do for you, but cry for what you cannot do for your country. Semoga Tuhan merestui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardiah Shah. Yep. So, I like your statement using JF Kennedy statement. Don't ask your country what can they do for you. Ask yourself what can you do for the country. You can create a better vision than JF Kennedy. Why don't you take an example of the role model country that you think is much more better vision than America or Europe, that you take Asian as your example? Yep. One of my role model is China. So that I think first of all is a human being, how to build the character building, how to build the people itself. Because we have so many potential in here. We have to give contribution to this country, at least in our mind. Pak Ardiansyah, tadi saya tertarik dengan 3 pesona yang saudara katakan, di mana saya yakin 3 pesona itu akan mampu membuat Indonesia lebih mempesona lagi ya Pak ya. Salah satunya adalah pendidikan, di mana target saudara membuat sebuah sekolah karakter. Pertanyaan pertama, kenapa hanya sampai dengan SMP saja Pak? Bukan berarti sampai SMP saja. Karena pertama secara hard skill dan soft skill. Secara hard skill kita akan mengajari anak-anak bagaimana membaca, menulis, berhitung. Kemudian soft skillnya adalah value. Saya sebut 7K, 7K. Kesungguhan, kejujuran, kesabaran, komitmen, keunggulan, kemandirian, ketangguhan. Nah, di situ kita akan bentuk anak-anak ini mulai dari kecil. Bukan berarti akan stop, tapi di situ tetap nilai-nilainya sudah terbawa semenjak mereka TK, semenjak mereka bahkan preschool. Maka nilai ini kemudian terpancar. Nanti mereka akan dikuatkan skillnya, ya, entrepreneurship tadi. Nah, di situ akan ada evaluasi. Dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana magang, bagaimana untuk melakukan mengaplikasikan value-value ini ke dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin nanti mereka menjadi seorang entrepreneur, kita ajarin mereka bagaimana menjual. Tapi kemudian di situ akan ada evaluasi tentang kejujuran mereka, tentang kesabaran mereka, tentang ketangguhan mereka, tentang bagaimana mereka menjual keunggulan-keunggulan diri mereka. Seperti itu. Yang ingin saudara hasilkan adalah menjadikan mereka entrepreneur, atau tujuan saudara adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur? Menumbuhkan jiwa entrepreneur. Salah satunya menjadikan mereka entrepreneur. Karena saya yakin dengan jiwa entrepreneur, pertama mereka akan memiliki leadership, bagaimana memanage sesuatu. Kedua, bagaimana mereka memarketisasi keunggulan-keunggulan mereka. Jadi bukan sekedar mereka menjual sesuatu. Bukan hanya mereka harus menjadi pengusaha, bukan begitu. Tapi mindset. Tidak harus mereka menjadi pengusaha, bisa jadi mereka bekerja di sebuah perusahaan. Tapi mindset, bagaimana mereka berpikir untuk memajukan bangsa. Bagaimana mereka berpikir untuk kemudian memarketisasi keunggulan-keunggulan melalui etika, melalui moral, melalui karakter.
Oke Pak Ardiansah, kalau saya boleh berkomentar, Anda piawai untuk menjawab pertanyaan juri, tapi agak kurang pas dalam mengorganisasikan konsep pidato yang visioner. Jadi lebih kelihatan smartnya justru ketika menjawab pertanyaan daripada mengkonsepsikan pidato yang seharusnya menjadi penilaian utama untuk hari ini. Boleh juga Ardiansah ini ya dalam menjawab pertanyaan para juri. Bahasa Inggrisnya juga paten. Peluang ke Jakarta kayaknya terbuka lebar nih buat dia. Persentase keyakinan yakin berapa persen nih untuk berangkat ke Jakarta? 99%. 99% yakin. Baik, semoga nanti juga... Bagaimana dengan peserta yang ini ya? Seberapa banyak kita menyadari itu? Don't go away. We'll be back soon. Muhammad Amin SH. Kalian mengamanatkan amanat bukan penderitaan, tapi amanat kesejahteraan rakyat. Periode penderitaan masa perjuangan. Di sini adalah masa pembangunan. Kita bangun Indonesia menjadi negara yang maju, minimal sejajar dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Minimal sejajar dengan bangsa-bangsa yang berada dalam satu kawasan kita. Cina, India, Jepang. Negeri ini dibesarkan tidak oleh pemimpi. Negeri ini dibesarkan dan dibebaskan oleh pejuang. Anda pejuang? Anda pejuang. Minimal Anda keturunan-keturunan seorang pejuang. Jumlah penduduk 240 juta merupakan pasar yang besar, saudara-saudaraku. Tidak ada satupun perusahaan di dunia ini tidak mengincar Indonesia. Kalian sadari? Seberapa banyak kita menyadari itu? Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, tidak ada yang bisa melebihi Indonesia jumlah populasinya. Siapapun orang yang mau berdagang, dia akan melihat Indonesia sebagai pasar yang besar. Harap Bapak sadari bahwa Bapak berdiri di podium itu adalah sebagai seorang presiden. Kali ini saya lebih bisa dikatakan ambigu atau bingung. Yang saya lihat di depan saya ini presiden atau pelawak. Betul. Saya sendiri bingung, Bu. Alangkah lebih baiknya untuk ke depan Bapak lebih bisa menempatkan diri sedang dalam situasi apa Bapak. Karena ya yang namanya ice breaking itu memang perlu. Tapi dalam pidato kenegaraan saya pikir ice breaking itu tidak seberapa perlu. Karena yang perlu kami dengarkan adalah bagaimana visi Bapak ke depan, bagaimana Bapak menginfluence kami, bagaimana Bapak memberikan rasa safety kepada rakyat bahwa oke, ke depan kita akan lebih sejahtera. Baik. Mungkin kami butuh Pak Presiden lebih serius lagi. Betul. Baik, Pak. Terima kasih Bu Juri. Boleh saya komentari, ini bukan untuk pembelaan karena ini kita tidak membuka persidangan. Situasi yang terjadi itu sangat situasional dan kondisional. Yang membawa saya kepada banyolan-banyolan tadi. Tetapi ini bukan suatu pembelaan saudara-saudaraku. Sekali lagi ini adalah merupakan entertainment. Saya tahu ini reality show. Bukan sebuah presiden duluan. Tetapi jika ini merupakan presiden, pasti ada orang yang saya pecat akibat kejadian ini. Oke? Ya, terima kasih Pak Presiden. Nah, Pak Presiden Muhammad Amin, saya terhibur dengan acara ini. Mungkin saya rencanakan tahun depan mau adakan edisi Presiden Pelawak-Pelawak. Pak Muhammad Amin, Iya. pertama saya mengucapkan selamat atas semangatnya. Karena dalam segala keterbatasan, toh pada akhir tetap menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya pikir kita harus apresiasi terhadap beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Justru di situ Pak, dengan 5 menit yang ada kami ingin kemudian bisa membuat semacam visi misi secara singkat, tetapi fokus dan jelas.
dan tampaknya memang tadi belum sempat tersampaikan Tersampaikan, semua. betul. Walaupun identifikasi persoalan sudah ketemu, Iya. persoalan kemiskinan, Kemiskinan, kriminalitas, korupsi, dan sebagainya. Betul. Mungkin sedikit karena Anda seorang presiden yang cerdas, Iya, saya iya. minta untuk merefleksikan saja. Oke. Kalau menurut Pak Muhammad Amin, Iya. dengan adanya gangguan-gangguan tadi, kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya saya berada di panggung agak lebih lama. Tapi cilakanya saya tidak memberikan dia ada kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi saya berkaitan dengan program ke depan sebagai presiden. Itu saja cilakanya. Hal ini bermuara pada satu sebetulnya. Supremasi hukum. Penegakan hukum yang tebang pilih. Maka sebagai jaminan saya menghadiahkan leher saya ini untuk digantung. Jika pelaksanaan penegakan supremasi hukum berada di jalan mandek. Terima kasih. Bisa. Terima kasih. Lucu juga ya Pak Muhammad Amin ini. Biar udah tua, pandai ngelawak juga. Kalau yang peserta ini bagaimana ya? Ini dia Ismail Soekardi. Saya akan melakukan program transformasi yang akseleratif. Sebagai presiden yang terpilih, ada beberapa agenda penting yang saya tawarkan. Dan kita bersama harus berpegangan tangan bahu-membahu untuk mewujudkan ini semua, mimpi-mimpi kita. Kita akan melakukan transformasi sosial budaya. Fokus saya mengubah mental kita, mentalitas bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermental juara, yang berkarakter unggul. Ciri sebuah negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki mentalitas yang unggul, etos kerja yang tinggi, disiplin yang tinggi, produktivitas yang tinggi, disiplin yang tinggi. Saya akan mewujudkan karakter-karakter manusia yang unggul melalui jalur pendidikan. Kemudian kita juga akan mewujudkan satu quantum leap program ekonomi. Mungkin saya saran saja kepada Bapak. Semangatnya sudah oke, Pak. Semangatnya sudah oke. Mungkin akan lebih mampu lagi menghipnotis kita sehingga kita bisa mengikuti atau tertular dengan aura semangat Bapak. Jika ketika Bapak ingin menularkan semangat tadi harus dibarengi dengan ekspresi yang semangat pula, Pak. Pesan-pesan yang akan Bapak sampaikan berupa ajakan-ajakan tadi, motivasi-motivasi yang diberikan mungkin akan lebih nyampe, Pak. Sebenarnya saya berharap banyak dari Bapak, karena kalau membaca track recordnya seperti sangat mengkilap, mestinya pada hari ini performanya jelas harusnya jauh lebih baik daripada, mohon maaf ya, anak-anak muda yang ada di bawah Bapak. Mungkin karena persoalan seni memanfaatkan waktu yang 5 menit tadi agak kerepotan, sehingga kemudian visi misi yang ada itu belum sempat terdedahkan dengan agak paripurna. Itu komentar saya. Terima kasih. Saya tidak dapat menikmati apa yang ingin Anda sampaikan sebagai seorang karakternya, karismanya sebagai seorang presiden itu tidak dapat saya nikmati ya. Nantikan peserta berikutnya di segmen selanjutnya. Chandra Airizal. Saya akan membawa Indonesia menuju puncak kejayaan Indonesia, menuju titik keemasan, menuju Indonesia Superpower 2035. Tentu saja untuk membangun Indonesia emas 2035, Indonesia emas, entrepreneur, mandiri, dan berprestasi. Ada 3 program sektoral yang akan saya bangun untuk mencapai visi saya tersebut. Yang pertama, sektoral industri. Sektoral industri ini akan mendukung Indonesia menjadi negara entrepreneur. Sektoral yang kedua adalah sektoral energi. Yang terakhir, saya akan membangun sektoral pendidikan. Hal ini untuk mencapai Indonesia yang berprestasi. Tentu saja nantinya saya akan mencanangkan seperti yang ada di undang-undang, 25% APBN akan dicanangkan untuk membangun pendidikan di Indonesia.
Saya akan membangun pusat-pusat riset di Indonesia sehingga nantinya Indonesia menjadi trendsetter di dunia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia Emas 2035. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Presiden, saya bertanggapan Anda adalah sebagai seorang presiden yang berdiri di depan saya ini. Sudah seharusnya Anda membawa satu visi yang lebih jelas, di mana visi yang Anda ingin sampaikan. Superpower itu bukan hanya tergantung pada 3 pilar yang Anda sebut tadi. Mungkin Anda lebih prioritaskan kepada agensinya, di mana kepresidenan Anda membawa masa depan negara ini ke arah mana, dan bagaimana jaminan Anda sebagai presiden itu ingin memenuhi kepada mensejahterakan rakyat itu gimana? Baiklah Pak, terima kasih. 3 pilar ini sebenarnya adalah fondasi Pak, fondasi dari suatu negara. Ketika kita sekarang APBN kita terserap hanya untuk subsidi BBM. Ketika kita sudah mandiri secara energi, ketika sudah banyak energi baru dan terbarukan, tentu kita akan subsidi yang tadinya kita gunakan untuk BBM pastilah bisa dialihkan untuk pembangunan yang lain Pak. Dan selanjutnya juga untuk sektor industri Pak. Sektor industri ini, kalau di Indonesia ini sudah banyak sekali industri, tentu tidak akan ada lagi angkatan kerja yang menganggur Pak. Tidak ada lagi sarjana dan diploma yang menganggur. Ya Bapak Presiden, saya masih belum mendapat gesturnya. Sebagai seorang presiden itu Anda tidak membuktikan diri Anda sebagai seorang presiden. Gestur dan segala penyampaian Anda harus sebagai seorang presiden itu harus digunakan dengan sepenuhnya dengan peluang yang ada ini. Satu hal yang kemudian menarik adalah ketika Anda sebagai seorang presiden justru ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat secara masif untuk memanfaatkan energi yang ada. Padahal kita tahu bahwa sumber energi sangat terbatas. Dan untuk menemukan energi terbarukan tidak dapat dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana strategi Anda kemudian untuk mengkombinasikan di antara kedua problem itu sehingga sebagai seorang presiden Anda bisa meyakinkan masyarakat bahwa dengan melepas penggunaan energi tidak akan mengganggu masa depan bangsa ini. Terima kasih. Di sini kita akan membangun pabrik-pabrik biodiesel, pabrik bioetanol. Sebab Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alam. Ketika kita akan menanam jarak itu bisa tumbuh di mana saja Pak. Begitu kita sudah menanam jarak, tentu konversi menuju energi terbarukan akan lebih mudah lagi Pak. Sehingga nantinya konversi dari energi BBM menuju energi yang terbarukan itu tidak akan terlalu mengalami kesulitan Pak. Oke, terima kasih. Menurut Bapak Presiden, apa yang Bapak Presiden miliki atau kelebihan apa yang saudara miliki sehingga saudara bisa terpilih menjadi seorang presiden? Terima kasih Bu. Kalau kelebihan tentu kita tidak bisa menilai sendiri. Kalau misalkan Bapak tidak tahu atau Bapak sendiri tidak mengerti apa kelebihan yang Bapak miliki, saya jadi tidak yakin bagaimana saudara bisa kampanye pada saat itu. Karena yang harus dikampanyekan oleh seorang calon presiden atau calon apapun itu adalah kelebihan yang dimiliki. Sedangkan saudara yang sudah terpilih malah nggak tahu apa kelebihan yang saudara miliki. Jadi saya jadi bingung ini. Ya, terima kasih. Ali Alatas. Saya menginginkan banyak terjadinya perubahan-perubahan di Indonesia ini, terutama pertama dari sektor pendidikan. Sektor pendidikan di sini di mana kita harus mengedepankan akhlak. Ini bukan persoalan agama, tetapi akhlak di sini kita lebih menekankan kepada kejujuran, etika. Karena dari kejujuran ini kita dapat merubah bangsa Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena korupsi di Indonesia ini
dari tahun sebelumnya sampai sekarang itu akan bermusnah dan akan tereliminasi dengan sendirinya dengan kita menggalakkan yang namanya kejujuran. Yang kedua, sektor ekonomi. Ekonomi yaitu kita menggalakkan produk-produk penggunaan produk dalam negeri. Pak Ali Alatas itu agak sedikit lupa sekali lagi bahwa posisi Anda adalah sudah presiden. Kami sebagai rakyat itu menunggu-nunggu pidato Bapak sebagai seorang presiden yang pertama memotivasi kami, membesarkan hati kami, mempersuasi kami. Harusnya kan begitu. Bukan persoalan masih akan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Presiden, sebenarnya ketika saya mendengar saudara yang akan maju dan berdiri di podium ini, harapan untuk bisa menyaksikan the real presiden itu sangat besar. Tapi ternyata saya nggak dapat sama sekali. Karena saya merasa bahwa pengalaman saudara dalam hal duduk atau berdiri di podium, bicara di depan publik itu sudah sangat banyak. Jadi harapan saya tadi mungkin terlalu besar terhadap saudara. Ternyata apa yang saya dapatkan membuat saya kecewa gitu ya. Ya, Bapak Presiden Muhammad Ali Alatas. Saya juga sependapat dengan juri yang sudah. Karena harapan saya memang tinggi terhadap kewibawaan Anda sebagai seorang presiden. Tapi apabila mendengar pidato Anda yang kurang yakin diri, di situ saya tidak nampak visi yang jelas kepada kepemimpinan Anda. Ya, inilah rasanya menjadi presiden. Insya Allah 2030 kita siapkan diri menjadi presiden dan doakan Ali Alatas menjadi Presiden Republik Indonesia 2030. Langsung saja setelah tadi adalah para peserta pria dan kali ini adalah peserta wanita. Wah, mungkin apakah seseru yang tadi ya? Langsung saja kita sambut peserta selanjutnya yaitu Siti Suwarni. Saya akan mencoba menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa kita tercinta Indonesia, Arabia, dan Inggris. Mengawali suatu visi yang akan saya sampaikan untuk segenap masyarakatku tercinta, khususnya masyarakat Indonesia Raya. Ada sebuah syair yang telah saya aransemen sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, dari India sampai negeri Cina, biar kita beda negara, Indonesia tetap jaya. Setelah syair tadi, saatnya saya menyampaikan visi saya dan visi untuk Indonesia. 1. Jangan menangis. 2. Jangan lemah. 3. Jangan mati. Jangan mati. And the English, 1. Don't cry. 2. Don't down. 3. Don't dead. Arabic. Akhirun in bilugatil Arabiyah.
La yabki. Isnain. Isnain. La. La. Fikr. Salah, Pak. La. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, waktu habis, Ibu Presiden, mohon maaf. Iya, kami Demikianlah persilakan. yang dapat saya sampaikan kepada segenap masyarakat bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lucu dan kocak ya si Siti ini. Cocok dia jadi calon Menteri Kebudayaan dan pelindung kelompok lawak Sri Mulat. Nah, ini dia berikutnya peserta wanita yang kedua. Mudah-mudahan pidatonya lebih berisi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Adapun poin pertama yang ingin saya sampaikan ialah mengenai visi Indonesia Madani 2030. Hadirin yang berbahagia. Adapun poin kedua ialah implikasi Indonesia Madani 2030 terhadap dua aspek yang sangat fundamental di dalam negara ini, yaitu aspek hukum dan aspek ekonomi, serta akan diadakannya revitalisasi badan amil zakat dan sejenisnya, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat lokal, untuk bangsa yang kita cintai. Jadi ekonomi berada dalam koridor hukum, sedangkan hukum dan kekuasaan akan diberlakukan untuk mengatur lintas ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan dan bukan untuk menyengsarakan rakyat Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Madani, Indonesia bisa. Weni Eva Sari. Iya Pak, nama kerennya Awenisme Pak. Ya Ibu Presiden, saya kurang yakin dengan strategi perekonomian Anda yang mengamalkan sistem memperolehi revenue daripada pendapatan domestik dengan berpandu kepada pengutipan hasil daripada zakat ya, saja. Maka kenapa tidak distrategikan dengan cara yang lebih besar, karena Anda mempunyai posisi, mempunyai kuasa sebagai presiden, boleh mengundang lebih banyak kemasukan dana asing. Kita tidak akan tahu ketika kita belum mencoba. Jadi mohon rekomendasikan saya untuk menjadi presiden dan kita akan buktikan kenyataannya. Program apa yang akan Ibu jalankan untuk membersihkan para koperasi-koperasi yang nakal tadi? Baiklah. Jadi saya akan membuat suatu intel, sebuah tim pengawas yang akan mengawasi tiap-tiap kinerja koperasi yang berada di daerah. Seperti itu. Sekarang dan itu sudah akan ada pengawas. berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Iya, mohon maaf Bu Presiden, sekarang sudah ada pengawasnya Bu Presiden. Sudah ada pengawas. Dan pengawas itu akan kita aktualisasikan lagi. Akan kita hidupkan kembali dan kita akan perbanyak intel-intel itu. Setuju rakyat Indonesia? Ya, terima kasih. Oke, kalau saya komentar singkat saja, tidak bertanya. Ibu Weni termasuk salah satu peserta yang organisasi materi, artikulasi maupun performnya memenuhi syarat minimal untuk jadi presiden. Peserta dari Palembang rupanya punya potensi luar biasa juga ya. Nggak cuma penghasil empek-empek dan tekwan aja bisanya. Nantikan peserta berikutnya di segmen selanjutnya.
Kami persilakan kepada Iya. Dewan Juri yaitu Bapak Puji Karyanto SSM HUM untuk mengumumkan siapakah peserta Finalis. pertama yang akan Tepuk menuju tangan. ke Jakarta. Nantikan sebentar lagi siapa yang lolos dari kota Palembang setelah pesan-pesan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Komentarnya lumayan pedas Mbak, tapi masukan-masukannya sangat luar biasa sehingga dapat memberikan hal-hal yang positif untuk saya juga. Presentasi juga tanggapan dari juri sangat baik sekali dan cukup mengkritik dan sangat membangun saya. Inilah Abdul Karim. Saudara-saudara, kita ingin membangun jiwa bangsa Indonesia, membangun karakter bangsa, pendidikan yang berkualitas dan merata, suatu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu pada anaknya. Kita kedepankan produk lokal, produk nasional. Nasionalisasi perusahaan asing adalah sebuah keharusan. Dan akan kita bangun infrastruktur sampai ke pelosok desa yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat. Amrullah. Indonesia akan mengalami perubahan yang besar. Visi kami di dalam membawa bangsa Indonesia ini adalah bahwasanya Indonesia nantinya akan kami wujudkan untuk menjadi bangsa yang adil dan bermartabat. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah tidaklah salah penempatannya. Sebagaimana berbicara kepada orang yang tuli dan tersenyum kepada orang yang buta. Afriantoni. Pada kesempatan ini secara fakta, Indonesia ditempatkan pada urutan ke-64 sebagai bangsa yang gagal. Maka dari itu, kita harus bersenantiasa keluar dari kegagalan ini. Indonesia ya ke depan harus lebih baik lagi. Fakta ini harus kita singkirkan. 64 itu bukan satu hal yang mudah. Kegagalan ini merupakan kegagalan kita bersama. Indikatornya adalah teroris, korupsi, dan narkoba. Muhammad Ramadhani. Sudah 67 tahun kita merdeka di Indonesia. Tapi di luar sana, sebagian kecil warga negara Indonesia mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Orang-orang di luar sana mengatakan Indonesia belum merdeka adalah orang-orang yang masih belum bisa melupakan dan menghilangkan isu-isu negatif di negara kita. Namun visi yang paling utama saya, yang akan saya jalankan terlebih dahulu adalah memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Karena tidak ada satupun negara yang akan sukses dan maju apabila perekonomiannya tidak baik di negara tersebut. Dan ini saat yang ditunggu. Siapa yang akan mewakili Palembang? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan ini pilihan yang benar. Amin. Karena tadi dikatakan bahwa memang jarak penilaian antar peserta sangat berdekatan. Ada 10 kriteria yang dinilai, ada beberapa kawan yang unggul di satu penilaian, tetapi kalah di penilaian yang lain. Sehingga kemudian ketika di total memang sangat berdekatan angkanya. Izinkan saya mengumumkan, nama pertama yang akan lolos ke Jakarta adalah M. Yang M kan banyak tadi ya. M. Iqbal Temi. M. Iqbal Temi. Wow, ini dia finalis pertama kita. Silakan M. Iqbal Temi untuk segera naik ke atas panggung. Sang juara kita untuk audisi Kota Palembang. Silakan Bapak langsung menyerahkan ya. Baik, silakan. Iya. Selanjutnya Peserta kedua yang akan ketemu lagi dengan kita di Jakarta, saudara atau saudari ya ini ya. Enaknya saudara apa saudari ya? Iya. Ternyata saudara Ardiansyah. iya, inilah Ardiansyah.
Ardiansyah, juara kita dari Kota Palembang. Wah, langsung sujud ya. Karena selangkah lebih dekat ke 1 miliar rupiah ya, mewakili Kota Palembang nanti di Jakarta. Wah. Silakan Ibu Monik menyerahkan piagam kepada Saudara Ardiansyah. Iya, inilah kedua wakil kita di Kota Palembang untuk ke Jakarta. Ya, selamat kepada Ardiansyah dan juga Iqbal. Iya, dan jangan lupa kita akan tunggu Anda di kota Audi selanjutnya di Samarinda dan juga kota lainnya. Betul. Dan untuk yang belum berkesempatan untuk berangkat ke Jakarta, jangan sedih ya. Karena ini mereka merupakan yang terbaik dari yang baik. Anda sudah baik dan kita tunggu Anda di kota Audi selanjutnya ya pasti. Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah bertugas. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Seluruh media partner di Sumatera Selatan dan juga di Palembang ya. Ada dari KIN Raden Patah, Kota Palembang yang semangatnya luar biasa. Wih, tepuk tangan dong untuk Anda semuanya. Baik. Dan akhirnya kita berdua harus undur diri dulu. Ya. Saya Denny, Eka. Dan saya Ica, tetap di I'm Presiden dari TV Show Academy Program di Kota Audisi selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa. Selamat ya buat pemenang. Dan I'm Presiden akan berlanjut ke Kalimantan untuk melanjutkan audisinya pada episode selanjutnya. Bye now.